Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Eli Mufida, dosen mata kuliah mikroprosesor. Kali ini saya akan memberikan materi mata kuliah pertemuan ketiga dengan tema format data komputer. Sumber referensi yang saya gunakan adalah e-book dengan judul Intel Microprocessor, Arsitektur Programming and Interfacing dengan penulis Barry B. Bray. Format data komputer keluarga Intel terdiri atas 4 bagian. Pertama adalah format data alfanumerik, terdiri dari ASCII, Extended ASCII, dan Unicode. Kedua adalah binary code desimal, tersimpan dalam bentuk paket dan unpacket. Ketiga adalah bilangan integer. Bilangan integer adalah bilangan bulat. Ada dua jenis bilangan integer, yaitu unsigned integer dan signed integer. Tersimpan dalam ukuran byte atau word atau double word. Keempat adalah bilangan floating point. Bilangan floating point adalah bilangan campuran yang dapat merepresentasikan bilangan bulat maupun bilangan pecahan. Tersimpan dalam ukuran single precision, double precision, dan extended precision. Mari kita bahas satu persatu dari format data yang tadi. Untuk yang pertama adalah format data alfanumerik. Data alfanumerik yang digunakan pada keluarga Intel adalah ASCII, singkatan dari American Standard Code for Information Interchange. ASCII ini distandarisasikan oleh sebuah organisasi yaitu ANSI, singkatan dari American National Standard Institute. Versi pertama ASCII panjangnya 7 bit atau ASCII 7 bit. Kemudian ASCII 7 bit ini berkembang lagi menjadi Extended ASCII dengan panjang 8 bit. Kemudian berkembang lagi untuk bahasa yang lebih universal di seluruh dunia, yaitu Unicode berukuran 16 bit. Unicode ini pertama kali digunakan pada Windows 95. Berikut adalah tabel kode ASCII 7 bit. Tabel kode ASCII 7 bit ini saya capture dari e-booknya Barry Bray. Di sini terlihat penyusunannya ini dalam bentuk baris dan kolom. Baris pertama, angka pertama ini menandakan digit pertama setiap kode dalam bentuk heksa. Kemudian yang baris, yang sini yang horizontal ya, X0, X1, X2 ini yang diambil adalah angka belakangnya 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai F. Ini akan menempati digit kedua dari setiap kode. Misalnya ya, simbol untuk desimal angka 1. Simbol 1 desimal misalnya ya. Kode ASCII-nya adalah, kita lihat first-nya adalah angka 3 dan yang second-nya adalah angka 1. Sehingga kode ASCII dari 1 adalah 31 heksa. Ya. Kalau angka 1 bernilai kodenya 31 heksa, 2 dan 3 itu berurutan. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 heksa. Simbol desimal itu hanya ada 10 ya, mulai dari 0 ya, kita ini ya. Kita mulai dari 0 berarti 30 ya, 30 heksa. Angka 0, 0 desimal, kode ASCII-nya adalah 30 heksa, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk huruf A besar itu dimulai di sini. Kodenya adalah 41 heksa. 41 heksa dan berurutan ya, seterusnya ya. 42, untuk B besar ini 42 dan seterusnya. Untuk A kecil itu selisih 2 digit angka depannya ini ya, dari 4, 5, 6 ya. Kalau A besar dimulai dari angka 4, kalau A kecil dimulai dari angka 6. 61 heksa, 62 heksa dan seterusnya. Jadi gini, misalnya nanti diketahui kode ASCII dari A besar adalah 41 heksa ya. Kode ASCII dari A besar adalah 41 heksa. Kemudian ditanyakan, berapakah kode ASCII dari D? Berarti kita harus menghitung tuh dari A ke D berapa loncatnya ya. A, B, C, D. A, B, C, D. 4 ya. 4 berarti nanti dari 41 kita tambahkan ke 3 ya. 41, 42, 43, 44. Berarti untuk huruf D besar kode ASCII-nya adalah 44. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita tahu satu kode ya untuk huruf ya atau untuk angka. Nah, untuk
kode yang lainnya itu bisa kita petakan. Nah, begitu. Secara keseluruhan, simbol-simbol yang ada di ASCII 7 bit ini kita kelompokkan menjadi karakter yang tidak tercetak. Jadi nggak ada fisiknya, ya, wujudnya nggak ada gitu ya. Kemudian ada karakter tercetak. Karakter tercetak itu ada simbolnya. Untuk karakter tidak tercetak itu contohnya adalah karakter kontrol. Ini untuk mesin-mesin komunikasi yang di teknologi awal gitu ya. Ini digunakan sekarang, sudah tidak digunakan lagi. Untuk baris pertama dan baris kedua ini semuanya adalah karakter tidak tercetak atau karakter kontrol. Null, star of header, star of text, end of text ya, end of transmission dan seterusnya. Knowledge, bell itu ya, suara bell dan seterusnya. Kemudian mulai SP ini spasi ya. Baris kedua 1, baris ke 0, baris 0, baris 1, baris 2. 2 0 ini adalah spasi SP. 1 ini tanda seru dan seterusnya. Kemudian ada simbol desimal ya. Karakter tercetak ini kita kelompokkan lagi, ada simbol desimal, ada huruf kecil, lowercase, ada uppercase, ada special karakter, dan ada simbol aritmatika dasar. Special karakter ini contohnya yaitu kurung kurawal, kemudian persen, dolar ya. Kalau huruf simbol aritmatika dasar itu plus, min, sama dengan, bagi, dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah tabel extended ASCII 8 bit. Sebenarnya extended ASCII 8 bit ini adalah lanjutan yang 7 bit. Kalau pada kode 7 bit, kode ASCII 7 bit itu range kodenya itu mulai dari 00 heksa sampai dengan 7F heksa. Ya, pada extended ASCII ini melanjutkan saja. Mulai dari 80 heksa sampai dengan FF heksa. Jumlahnya sebanyak 256 simbol, sama seperti di ASCII 7 bit. ASCII 7 bit total kodenya ada 256 kode. Ya, ini jadi 256 kode juga. Kita lihat di sini ya, penambahan simbolnya ini terdiri dari simbol drawing. Biasanya simbol drawing ini digunakan untuk membentuk tabel, membuat tabel ya. Kemudian ada beberapa abjad Romawi. Biasanya abjad Romawi ini digunakan pada persamaan matematik dan beberapa simbol matematika tambahan. Ada lebih besar sama dengan, ada lebih kecil sama dengan, ada plus minus, ada akar, dan seterusnya. Oke, ini adalah kode program dalam bahasa assembler yang digunakan untuk menyimpan data ASCII ke dalam memori. Kita asumsikan bahwa data-data ASCII ini tersimpan di dalam data segmen mulai dari alamat 0 heksa. Ya, tampilan di sini pada kolom pertama 0000 ini dalam satuan heksa ya. Ada 3 angka heksa, 000 heksa, 000D heksa, dan 001D heksa. Ini merupakan alamat memori, alamat data segmen memori. Asumsinya kita start dari alamat 0 heksa. Kemudian pada kolom berikutnya ini ada data berukuran byte berurutan ya, ada 42 heksa, 61 heksa, 72 heksa, dan seterusnya. Ini adalah isi dari memori. Ya, mulai dari alamat 0 heksa. Nah, seperti kita ketahui bahwa satu lokasi itu akan menyimpan 8 bit data. 8 bit itu kalau kita konversikan ke dalam heksa menjadi 2 digit heksa. Itu 42 heksa, 61 heksa, dan seterusnya. Berikutnya, kolom yang terakhir, ini adalah codingnya ya, kode programnya. Di sini didefinisikan sebuah variabel dengan nama names. Names berisi data ASCII ya. Ini data ASCII ini ditandai dengan tanda petik. Ada sebuah karakter dikurung dengan tanda petik. Tandanya di dalam tanda petik ini merupakan data alfanumerik atau representasi data ASCII. Setiap karakter ASCII itu berukuran byte, sehingga menyimpannya kita gunakan direktif DB, define byte. Names define byte, petik ya, berry b dot spasi bray, petik lagi. B besar
kode ASCII-nya adalah 42 heksa. Tersimpanlah di dalam memori dengan alamat 0 heksa. 42 heksa. A kecil, kode ASCII-nya adalah 61 heksa. Tersimpanlah di lokasi berikutnya di alamat 1 heksa, yaitu 61 heksa. R kecil, kode ASCII-nya adalah 72 heksa. Ya, 2 kali huruf R ya. 72 heksa dan seterusnya. B besar, balik lagi, kode ASCII-nya adalah 42 heksa. Ya, spasi ini kode ASCII-nya 20 heksa. Dot, kode ASCII-nya adalah 2 heksa dan seterusnya. Ya, ini ada berapa karakter ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ya, ada 13 karakter. Tulisan Berry B dot spasi Bray, Berry B Bray itu menempati terdiri dari 13 karakter. Dia akan menempati 14 lokasi, 13 lokasi di dalam memori. Jika kita mulai dari 0, maka akan berakhir di C. Alamat 0 heksa sama dengan sampai dengan alamat C heksa. Ya, kita akan mulai menyimpan data berikutnya di alamat D heksa. Ya, pada alamat D heksa ada kode program lagi ya. Mesh, variabel namanya mesh, singkatan message ya, mesh. Define but where can it be? Where can it be gitu ya. Huruf W besar, kode ASCII-nya adalah 57. Kode ASCII dari W besar adalah 57. W kecil, kode ASCII-nya 68 dan seterusnya. Sampai ada simbol tanda tanya, ini kode ASCII-nya 33F heksa. Totalnya ada berapa karakter ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 karakter berarti akan menempati 16 lokasi memori yang dimulai dari alamat D heksa sampai dengan 1C heksa. Ya, D heksa sampai dengan 1C heksa. Kita mulai lagi berarti di alamat 1D. Setelah 1C itu 1D. Kita mulai di alamat 1D heksa. Definisikan lagi sebuah variabel namanya what ya. Define but what is on first ya. Ini tersimpan di dalam memori. Yang tersimpan itu bukan huruf W-nya tapi kode ASCII-nya ya. Kode ASCII-nya tersimpan di dalam memori. Setiap kode akan menempati satu lokasi.